Terus kemudian saya sangat taat dan taat dan hormat sama aturan pemerintah. Tapi saya tidak takut dengan apa yang dipakai untuk menakut-nakuti gitu. Karena corona itu ada semenjak manusia bahkan belum ada gitu. Nah, jadi itu kita sebetulnya sudah akrab dengan mereka. Ketika itu ditakuti, yang membunuh kita adalah ketakutan kita. Sehingga dia lebih mudah untuk menghancurkan kita. Ya, karena kita izinin. Iya, kita izinin. Nah, jadi ini juga disebut sebagai, bisa dikatakan sebagai diayak ya. Apa ya? Disaring ya. Iya. Disaring. Orang yang gerakan tubuhnya kurang. Selanjutnya begini Begawan, Ya. kan pasti banyak ini para turis yang datang ke Pasraman. Oh iya, Pasraman. Bukan ya. Prasmanan. Oh iya, bukan. Tahunya Prasmanan. Prasmanan waraga untuk fisik. Pasraman waraga untuk batin. Untuk rohani ya. Yang rata-rata para bule itu kalau urusan finansial dia udah selesai. Udah selesai. Ya. Mereka yang dicari adalah kebahagiaan batin, ketenteraman jiwa gitu. Betul. Termasuk juga teman-teman kita yang di luar negeri. Kalau misalnya mereka mau minta dibimbing jarak jauh atau kemudian pengen langsung datang ke sini, mendalami betul karena sudah menjalani meditasi berpuluh-puluh tahun tapi tidak bisa merasakan apa-apa. Bagaimana? Bersedia apa enggak membimbing saudara-saudara kita yang lain? Oh iya. Saat ini kan ada 5 grup itu, 10-10. Berarti kan 50 orang. Ya. Dan dari berbagai macam ini di seluruh dunia secara gitu online ya. Secara online. Jadi ketemu seminggu sekali saya bimbing 1 jam meditasi. Meditasinya itu 30 menit sampai 40 menit. Terus kemudian sisanya pakai diskusi. Satu grup itu 10 orang, jadi bisa saya pantau. Nah, jadi setiap tahapan itu siapa yang sudah naik tahapan, jadi saya seleksi lagi. Jadi orang satu frekuensi ngumpul gitu. Jadi mereka ketika kita diskusi itu sudah berdasarkan frekuensi yang sama. Gitu. Nah, jadi itu memang kami tidak hanya memberi informasi, tapi juga sekaligus, ayo kita praktekkan. Ini treatmentnya bagaimana? Gitu. Ini diri kita sebetulnya. Gitu. Nah, saya bagi 4 tahapan itu. Meditasi stule sarire, itu meditasi badan wadag. Anamaya kosa kita pahami yuk gitu. Karena gini, kalau anamaya kosa itu kita pahami, setiap ada rasa sakit di sebelah kiri, itu urusannya pasti amarah, kebencian, kesedihan, segala urusan dengan emosi. Itu artinya tubuh kita mengkomunikasikan pada kesadaran kita, kamu harus sadari loh, saya itu sedang tidak nyaman di sini gitu. Kenapa kamu tidak selesaikan masalah kamu dengan si A? Itu yang membuat saya itu benci gitu. Nah, itu tubuh kita akan mengkomunikasikan bagian kiri kita. Makanya kalau ada orang kanker payudara sebelah kiri, berarti dia suka memendam emosi. Gitu. Dia suka kesedihannya itu tidak diungkapkan, tidak di-healing gitu. Jadi lama-lama itu menjadi penyakit. Gitu. Kalau yang kanan itu semua yang terjadi di saat ini banyak sekali semenjak corona, yaitu kekhawatiran, kecemasan, GERD, anxiety, susah tidur. Bener dong, berarti kalau kemudian orang bilang sumber penyakit itu dari pikiran, itu nggak salah juga. Oh iya, 80% penyakit medis itu datangnya dari sumbernya dari pikiran dan spiritual emosi ini. Kenapa menjadi medis? Setelah sekian lama dia tidak mau mendengarkan apa yang ada rasa di dalam dirinya, sehingga menjadi penyakit secara fisik. Ketika orang merasa sakit, terus bawa ke dokter ternyata tidak ada penyakit, terus kemudian dibilang non medis kan? Itu sebenarnya dari pikiran gitu. Dari pikiran. Makanya sampai saat ini orang kesurupan, wah dewa ini dewa itu, roh ini roh itu, entar dulu, belum tentu roh gitu. Ini urusannya mental kamu belum beres gitu. Kemudian dia tuh mencari kambing hitam. Seolah-olah orang lain yang menyakiti dia, orang dia sendiri menyakiti dirinya sendiri. Gitu. Saya temui di sana. Biasanya yang kayak gitu, bukan gimana ya, semua kita punya dosa gitu. Artinya dosanya belum dia bereskan. Gitu. Ketika orang berdosa, dia akan kesurupan. Setiap orang yang kesurupan yang tidak jelas, pasti ada ruang kosong, ruang hitam, ruang gelap di dalam dirinya itu yang dia tidak pahami. Kemudian dia mengambil alih dirinya sehingga untuk menyampaikan bahwa saya sedang tidak baik-baik loh. Kamu harus pahami saya gitu loh. Itu artinya. Makanya
saya temui itu dari pengalaman 10 tahun ini ya, membereskan orang-orang bermasalah yang dulunya, ini ada roh ini yang giniin, enggak, itu nggak ada semua. Nggak ada roh dari luar diri kita yang masuk ke dalam diri kita, itu nggak ada. Itu kita hanyalah satu koneksi seperti radio, transmitter dan receiver. Itu tidak mungkin radio yang ada di Denpasar atau di Jakarta misalnya, ketika kita set up frekuensinya, kita menangkap gelombang radio itu. Lagunya sama dengan yang diputar dengan sana, tapi bukan berarti transmitter itu masuk ke dalam diri kita. Gelombangnya saja gitu. Gitu. Bukan rohnya gitu, bukan ini, hanya kita yang menyerupai seperti itu. Nah, itu hubungannya dengan apa namanya itu, dengan penyakit. Nah, jadi sehingga kalau kita memahami dan mau mendengar tubuh kita, tidak akan sampai menjadi penyakit fisik yang parah. Gitu. Makanya menurut saya ya, penyakit itu nggak pernah ada sebetulnya. Kita aja yang mengizinkan itu harus terjadi. Betul, gitu. betul. Nah, terus ketika satu kota atau satu kabupaten punya banyak rumah sakit, jadi mengharapkan semua orang tuh sakit semuanya. Betul. Sepakat. Mestinya yang harus ada itu adalah rumah sehat, bukan rumah sehat ya, pesantren, pasraman atau gria sehat namanya, yang urusannya itu tentang kebugaran, tempat yoga, tempat meditasi, sehingga kita itu terarahkan untuk jadi sehat gitu. Bagi sebagian orang, BPJS itu sama dengan Arab-Arab sakit. Nah, ini kembali ke seperti yang tadi juga tentang mindset kita. BPJS pada dasarnya, kalau secara pribadi yang saya sendiri nih, tentu kebenaran saya nggak bisa untuk banyak orang juga. Terus terang saya nggak punya asuransi, saya nggak punya BPJS. Terus kemudian saya sangat taat dan taat dan hormat sama aturan pemerintah. Tapi saya tidak takut dengan apa yang dipakai untuk menakut-nakuti loh. Karena corona itu ada semenjak manusia bahkan belum ada gitu. Nah, jadi itu kita sebetulnya sudah akrab dengan mereka. Ketika itu ditakuti, yang membunuh kita adalah ketakutan kita, sehingga dia lebih mudah untuk menghancurkan kita. Ya, karena kita izinin. Iya, kita izinin. Nah, jadi ini juga disebut sebagai, bisa dikatakan sebagai diayak ya, apa ya? Disaring ya. Iya. Disaring. Orang yang gerakan tubuhnya kurang, kemudian pola hidupnya yang tidak tidak stabil dan tidak holistik, dia akan sangat mudah diini oleh corona. Itu. Makanya ketika imun tubuh kita bangun melalui makanan yang benar, cara berpikir yang bagus, berperasaan yang enak, imun tubuh itu bekerja lebih sempurna untuk melawan sesuatu yang tidak penting di dalam tubuh kita. Tadi sempat mengatakan tentang kekuatan pikiran. Ini saya nyambung banget tuh, sepakat banget dengan kekuatan pikiran, kekuatan kata-kata. Lalu terkait dengan self talk. Nah, apa fungsi self talk untuk menjadikan diri kita lebih maju, bebas dari masalah? Bagaimana bisa diterangkan nggak, Begawan, kira-kira? Ya. Self talk itu terjadi hampir ratusan ribu kata per hari di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Dan itu kalau di ini hampir, kalau orang tidak belajar tentang kekuatan pikiran, kekuatan Trikayu Parisude ya kalau Bali bilang, itu tidak di-manage dirinya. Self talk-nya itu tidak di-manage, sehingga melukai, mencederai dirinya sendiri hampir setiap hari. 70%-nya itu adalah mencederai isinya karena negatif gitu. Negatif bukan berarti kita tidak perlukan negatif itu, tapi ketika negatif itu mencederai, itu negatif yang buruk istilahnya. Kita dalam hidup kan selalu ada positif dan negatif. Nah, jadi ini konsep Trikayu Parisude yang diajarkan oleh leluhur kita, bahwa kita harus berpikir yang baik, sehingga pikiran inilah menciptakan dan menjadi kata-kata. Gitu. Kata-kata ke dalam diri ini lebih berbahaya daripada kata-kata keluar diri kita. Ketika saya bilang Mas Hendra jelek gitu misalnya, itu dari diri saya ngomong ke Mas Hendra, itu keluar, dan Mas Hendra bisa melakukan perlawanan, enggak, saya keren kok. Ketika Mas Hendra mengatakan saya jelek, saya bisa melakukan perlawanan, oh enggak, saya keren kok. Ketika saya mengatakan saya jelek, siapa yang lawan kok? Kan bunuh diri kan? Betul. Nah, itu setiap hari itu kita bunuh diri. Logis. Iya, sel Logis kita banget. setiap hari kita bunuh dengan kata-kata negatif ke dalam diri kita sendiri. Kalau yoga masih mending, karena ada satu
satu ciptaan terjadi, satu regenerasi terjadi setiap gerakan, setiap sel yang mati di setiap hari itu akan muncul sel yang baru. Tapi kalau orang nggak yoga, yoga enggak, meditasi enggak, menjalankan Artinya, hidup yang benar enggak, ngomongnya negatif kalau terus. masih yoga itu tercover lah ya. Tercover, ya, Tercover. tercover. Contoh misalnya saya kemarin mengalami luka ya, jatuh krok gitu. Biasanya nunggu seminggu untuk bisa kering sembuh. Kalau saya tuh 2 hari. 2 hari. 2 hari 3 hari itu udah kering, udah sembuh, udah nggak ada sakit, paling gatal, mulai gatal cepat. Iya. Karena apa? Imun tubuh, sistem di dalam tubuh kita itu terjadi sesuatu tuh, ayo kita garap gitu loh. Kayak gitu. Karena komunikasinya cepat di dalam. Kalau tubuh kita itu ini sama di dalam keluarga kita. Kalau dalam keluarga kita sering meeting ya, sering paruman, makan bareng, ketawa bareng. Terjadi sesuatu yang nggak semestinya, pasti kita cepat untuk membereskan. Ini nggak benar nih, kita beresin. Kita jadi solid, kita kuat. Nah, tubuh kita tuh jadi seperti itu hanya karena self talk. Berarti termasuk, wah ini kalau ini batuknya itu lama. Kalau saya paling 1-2 hari gitu langsung selesai. Itu pengaruh itu juga berarti ya? Oh, of course. Gitu ya, sangat berpengaruh. Nah, bukan bermaksud menyinggung. Iya. Bukan bermaksud menyinggung. Tapi Saya dulu menghina. perokok. Saya dulu perokok keras. Semenjak saya kenal ajaran yoga, mempelajari semuanya, saya minum saya selesai, rokok selesai. Di Bandung apalagi kehidupan saya itu benar-benar bebas. Jadi itu benar-benar saya mulai, saya pernah mengalami kehidupan yang seperti itu. Ternyata meditasi menyadarkan saya dan membangun semangat saya untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi pengalaman itu saya bisa gunakan untuk membantu teman-teman yang mau mengubah cara hidupnya gitu. Dulu kan yang saya beresin di sini banyak orang pemakai narkoba. Itu 2 minggu di sini. Dia mau ke Pasraman dari Jakarta, dia pakai dulu. Nyampe di sini udah kayak orang gila. Saya kan nggak bisa sendirian. Saya kontak tim saya, tolong coba dicek dulu. Wih, ini berat sekali nih energinya. Energi tatapan mata, cara nafasnya itu semua itu movingnya, bangun pagi itu nggak jelas jam berapa. Ini energi yang berat gitu. Nah itu 2 minggu saya beresin. Akhirnya dia 5 bulan di sini karena saking sukanya gitu. Gitu. Akhirnya dia balik ke Jakarta dan sampai sekarang kalau bahasa muslimnya alhamdulillah tetap teguh dengan ininya, yang ia temukan di dalam dirinya gitu. Bahwa saya harus jaga kesehatan saya. Bukan teguh dengan nyabunya ya. Tapi yang paling cepat, kasus narkoba paling cepat ditanganin oleh Begawan berapa butuh waktu berapa lama sampai kemudian tumbuh? Ya sejauh ini sih memang yang itu baru 2 orang sih yang saya baru 2 orang, dan ada beberapa yang dia ngaku sebagai pemakai setelah dia menyadari, setelah dia selesai. Gitu. Dia kesini dia nggak ngasih tahu bahwa dia tuh pemakai. Yang jelas dia kesini belajar meditasi, kemudian menuliskan semua segala permasalahannya. Apa yang dia tulis kan rahasianya dia. Nah mungkin saja itu salah satunya. Setelah berapa lama kemudian, Begawan, saya dulu memakai loh, dan sekarang benar-benar tuntas dengan sendirinya. Karena apa? Itu kembali ke niat. Kadang-kadang dia bawa niatnya ke sini untuk memperbaiki hidupnya, dan saya nggak perlu tahu. Gitu. Karena itu hak prerogatif, hak rahasia sendiri gitu. Sekalipun saya tahu, rasakan, kayaknya ada arah sini. Tapi ketika dia curhat ketika curhat menyampaikan permasalahannya dan tidak mengungkapkan soal itu, saya nggak boleh menyentuh bagian itu. Itu adalah ya urusannya dia gitu. Ya. Salah satu contoh kemarin ada 2 orang suami istri dan saling tidak harmonis kan. Yang satu suaminya menceritakan tentang ini, istrinya menceritakan tentang begini. Setelah saya cek melalui rasa sejati, kita ngecek itu kan udah lebih akurat kan. Zet gitu. Wah ini yang nggak bener ini. Ketika si suaminya inginnya begini, si istrinya juga inginnya yang sama, fokus saya adalah menuju pada muara yang sama, tidak membahas masalahnya mereka. Masalah kalian adalah tanggung jawab kalian, bereskan, tapi fokuskanlah, tujuanmu adalah ke sini. Nanti masalah kamu akan hilang. Akarnya kadang-kadang kan kita memikirkan masalahnya, bukan memikirkan solusinya. Gitu. Ketika pikiran kita itu terfokus pada solusi, masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Gitu. Misalnya contoh, Mas Hendra punya utang nih. Kalau Mas Hendra setiap hari mikirin utang itu makin gede, berbunga terus. Betul banget. Ketika Mas Hendra berpikir tentang produktivitas, bagaimana cara melunasinya, bagaimana solusinya, ini pikiran ini akan berproses demikian rupa, berat menjadi tindakan, 2-3 bulan bisa lunas tuh utang.